Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, NIM J1A119045, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah agama dengan materi yaitu 1. Penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam. Yang kedua, konsep akhlak dan adab dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Sebelum kita membahas pada topik yang pertama, yaitu penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam, mari kita membahas terlebih dahulu sejarah penerapan teknologi dalam Islam. Pada abad ke-8 sampai abad ke-12, Islam pernah berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ini dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam yang terkenal tulisannya pada masa itu. Misalnya, dalam bidang astronomi, Al-Bateknius dapat menghasilkan tabel-tabel astronomi yang sangat akurat pada sekitar tahun 900 Masehi. Selain dalam bidang astronomi, dalam bidang kedokteran pun ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi yang merupakan ahli dalam bidang kedokteran pada masanya. Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan hebat Islam lainnya yang sangat kompeten di bidang teknologi. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dalam bereksperimen dan dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Bagi Islam, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan kita cari kebenarannya. Misalnya dalam ayat Al-Quran di bawah ini, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan bumi yang penuh misteri ini dapat kita cari tahu kebenarannya dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian tersebut diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun di akhirat dalam bidang apapun termasuk teknologi. Selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menggalinya secara lebih mendalam agar potensinya alamiah yang diberikan Tuhan dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan manusia. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti radio, televisi, internet, dan alat-alat komunikasi dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap-tiap orang, tua, kaum muda, ataupun anak-anak. Namun, tentunya alat-alat itu tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru, di atas pundak manusialah terletak semua tanggung jawab itu. Sebab adanya media informasi dan alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini dapat berbuat apa saja kiranya, faktor manusialah yang menentukan operasionalnya. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat.
tetapi dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka manakala manusia menggunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Maka dari itu, sains dan teknologi merupakan madaniyah am, yaitu benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan had larah. Sebagaimana Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam menyebutkan bahwa sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi atau industri tergolong madaniyah yang bersifat umum milik seluruh umat manusia. Madaniyah itu sendiri merupakan bentuk-bentuk fisik berupa benda-benda yang terindra dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini jelaslah sudah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam boleh atau mubah. Tetapi ingat bahwasanya ada juga madaniyah yang bersifat khas, seperti patung, salib, bintang, David, dan lain-lain. Itu merupakan karya atau hasil dari had larah selain Islam. Maka menggunakannya adalah suatu kemaksiatan dan hukumnya haram. Jadi kesimpulannya, bahwa pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang lumrah, yang sudah ada pada masa-masa dahulu. Dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini, sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam, selama masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu konsep akhlak dan adab dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam, termasuk persamaan, perbedaan, beserta contohnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang akhlak. Definisi akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlaq yang berarti tabiat, perangai, dan kebiasaan. Kemudian, dalam ensiklopedia Islam, akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang dari lahir suatu perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan penelitian. Menurut Al-Qurtubi, akhlak adalah sifat manusia dalam bergaul dengan sesamanya, yang ada yang terpuji, ada pula yang tercela. Kemudian kita masuk ke dalam konsep adab. 1. Pengertian adab. Menurut Al-Attas, secara etimologi atau bahasa, adab berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-dabayu, ad-dibu, tadib, yang telah diterjemahkan oleh Al-Attas sebagai mendidik atau pendidikan. Dalam kamus Al-Mujid dan Al-Kautsar, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan dalam bahasa Yunani, adab disamakan dengan kata etikos atau etos, yang artinya kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etikos kemudian berubah menjadi etika. Menurut Al-Attas, akar kata adab tersebut berdasarkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang secara jelas menggunakan istilah adab untuk menerakan tentang didikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sebaik-baik didikan yang telah diterima oleh Rasulullah SAW. Hadis tersebut adalah Ad-dabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Aku telah dididik oleh Tuhanku, maka pendidikanku itu adalah yang terbaik. Adapun secara terminologi, Al-Attas mendefinisikan adab sebagai suatu pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanam ke dalam manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan,
sedemikian rupa sehingga hal ini membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keperadaban. Sehingga dapat dikatakan bahwa adab adalah inti ajaran Islam dan tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Telah diketahui bahwa Nabi Muhammad diutus muka bumi ini adalah untuk mendidik manusia supaya menjadi manusia yang mulia. Inan bu itu li utum mima marim al-alq, sehingga disampaikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa muslim yang sempurna keimanannya adalah unggul akhlaknya. Menurut Al-Atas, akhlak adalah bagian dari adab. Akmalul mu'minin imama ahsanuhum kulkan. Maka tidak heran jika Al-Atas menyampaikan dan menjelaskan konsep adab sebagai inti dari pendidikan Islam. Menurut Al-Atas, terseratnya adab dalam diri akan melahirkan manusia yang beradab. Seterusnya, akan melahirkan kepemimpinan yang adil dalam menempatkan segala sesuatu pada tempat yang benar. Selanjutnya, ia akan senantiasa berusaha memperbaiki setiap aspek dirinya, masyarakatnya, negaranya ke tahap yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang menarik dikatakan oleh Al-Atas bahwa terserapnya adab dalam diri bukan sekedar menghasilkan manusia sebagai warga negara yang baik, namun juga melahirkan manusia yang baik secara individu. Manusia yang baik dimaksud di sini adalah manusia yang sadar insaf akan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang senantiasa disembah, yang memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya kepada diri sendiri dan kepada masyarakat dengan adil, dan yang senantiasa berusaha memperbaiki setiap aspek dirinya ke tahap yang lebih sempurna. Selain itu, pentingnya adab bagi manusia karena adab menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk, serta dapat mengarahkan manusia kepada fitrahnya, yaitu menyembah dan taat kepada pancaran sinar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan adab yang benar, niscaya manusia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang keliru lagi menyesatkan. Dari itu pula, pemahaman yang benar terhadap adab ini pula dapat menghaluskan budi pekerti seseorang, sehingga dapat dikatakan, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula lah budi pekertinya. Oleh karena itu, sekali lagi mengingatkan kepada manusia supaya ia tetap istiqomah dalam kebaikan dan senantiasa selalu menanamkan adab dalam diri, karena sebagaimana diketahui bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan tercela, menandakan hatinya juga tercela.